Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang inovasi dari pelajaran ekologi pertanian, di mana kita merancang sebuah kemasan saset organik yang berasal dari singkong atau pati. Next, kami terdapat anggota dari kelompok kami, yaitu saya Gali Sanjaya dengan NPM akhir 005. Lalu ada teman saya Saya Pramana dengan NPM 022. Saya Ridho Bilati Aljailani, NPM 022. Saya Zara Danata, NPM 025. Saya Seni Meliani, NPM 008. Saya Zara Pratani, NPM 009. Saya Said Iskandar dengan NPM 010. Oke, seperti yang kalian ketahui bahwa kemasan saset merupakan kegunaan yang saat ini kita ada setiap hari. Sebagai contoh adalah kemasan saset kopi, kemasan saset teh, atau kemasan saset yang lainnya. Dulu itu, izinkan saya bertanya, apakah kalian semua nih sampai hari ini, apakah ada yang sama sekali tidak menggunakan kemasan saset? Tidak. Oke. Karena itulah kita membuat suatu solusi di mana penggunaan kemasan saset. Di mana kemasan utama yang dihadapi saat ini adalah dengan adanya kemasan saset, maka ada pula plastik. Di mana plastik pada zaman saat ini sangat berbahaya atau bisa dibilang sangat arjen bagi kehidupan. Di mana kemasan plastik ini dapat mengakibatkan produksi dan pembuangan saset dengan pencemaran tanah, pencemaran air, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Kondisi ini dapat menuntut hadirnya solusi kemasan yang alternatif yang ramah pada lingkungan, mudah diproduksi, dan tetap ekonomis. Next, di mana sesuai dengan yang tadi saya katakan, dari suatu penelitian Geyer dan kawan-kawannya pada tahun 2017 didapatkan juga informasi bahwasannya terdapat 8,3 miliar ton plastik yang diproduksi hingga tahun 2015, di mana sekitar 6,3 miliar tonnya telah berakhir sebagai sampah dan hanya 9%-nya saja yang didaur ulang. Segmen kemasan tercatat sebagai penyumbang terbesar, yaitu 42% dari produksi plastik non-fiber dengan tingkat turnover yang sangat tinggi karena 54%. Kemasan yang diproduksi pada tahun yang sama langsung menjadi limbah. Next, selanjutnya ada problem statement yang akan dijelaskan oleh Zahra. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan memperjelaskan problem statement dari problem atau masalah yang dihadapi. Yang pertama ada tingginya penggunaan saset harian. Indonesia sendiri merupakan salah satu pengguna saset terbesar di dunia. Nah, produk-produk seperti sampo, sabun, kopi, bumbu dapur, terus ada obat-obatan dan lain-lain itu dikemas dalam kemasan saset. Nah, saset ini sangat populer karena harganya terjangkau untuk kaum menengah ke bawah. Nah, setiap hari jutaan saset itu dibuang dan menumpuk di lingkungan. Saset sendiri sulit dikumpulkan dan tidak ekonomis didaur ulang karena ukurannya yang kecil. Terus ada juga tidak terdaur ulang karena multilayer. Saset terbuat dari multilayer plastik. Multilayer sendiri itu adalah beberapa lapis plastik yang berbeda direkat menjadi satu. Biasanya itu ada terdiri dari aluminium foil, plastik PE sama plastik PP. Nah, teknologi daur ulang saat ini belum bisa memisahkan lapisan-lapisan ini secara efisien. Akibatnya hampir dari 100% sampah saset itu berakhir di TPA atau terbuang ke lingkungan. Bank sampah pun menolak sampah saset karena tidak laku untuk dijual. Terus juga bisa menjadi sumber mikroplastik. Saset yang terbuang ke lingkungan tergradasi menjadi partikel-partikel kecil. Nah, mikroplastik masuk ke tanah, ke sungai, lalu ke laut juga yang termakan oleh ikan dan hewan, lalu masuk ke rantai makanan manusia. Mikroplastik sekarang ditemukan dalam air minum, makanan laut, kayak seafood kemarin yang
ada juga sekarang katanya isunya masuk ke air hujan, bahkan ke tubuh manusia sendiri. Dampaknya itu bisa berdampak kepada kesehatan, gangguan hormon, peradangan, sama potensi kanker. Habis itu ada juga jejak karbon tinggi dari produksi plastik fosil. Plastik konvensional dibuat dari minyak bumi atau SD, sumber daya tidak terbarukan. Proses ekstraksi dan produksinya menghasilkan emisi CO2 yang tinggi, memperburuk perubahan iklim global. Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap perubahan iklim. Nah, di sini ada solution atau solusi yang kita tawarkan. Kemasan pengganti yang terurai cepat dan aman bagi lingkungan. Maka dari itu kami memilih inovasi bioplastik dari pati plus glycerol. Next ada solution innovation yang akan dijelaskan oleh Bagus Badani dari Persilakan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kita itu butuh solusi untuk menggantikan kemasan dari plastik tadi. Nah, solusi di sini yang kami dapati yaitu bioplastik pati glycerol, yang dimana inovasi ini tuh diusulkan untuk memanfaatkan peti singkong sebagai bahan dasar bioplastik dipadukan dengan glycerol sebagai plasticizer dan juga mudah untuk ditemukan karena dia berbahan dasar dari singkong, murah, dan juga proses pengolahannya tidak membutuhkan teknologi yang tinggi. Dengan demikian, inovasi ini tuh mendukung keberlanjutan sekaligus memberdayakan bahan pangan lokal. Adapun keunggulannya yaitu yang pertama bahan baku lokal yang terbarukan, yang kedua ada proses sederhana dan bisa dilakukan UMKM, dan yang ketiga yaitu 100% biodegradable dalam 60-90 hari. Selanjutnya adalah perbandingan produk yang akan dijelaskan oleh Rido. Silakan. Nah, jadi produk yang kami kembangkan itu memiliki keunggulan signifikan dibandingkan kemasan konvensional. Dengan bahan baku terbarukan seperti pati singkong dan glycerol, produk ini mampu terurai 100% dalam 60-90 hari. Jauh lebih cepat daripada plastik biasa yang membutuhkan juga ratusan tahun. Nah, emisi produksinya juga lebih rendah, namun tetap memiliki kekuatan mekanik yang kompetitif untuk penggunaan sehari-hari. Selain itu juga sifatnya yang dapat dikomposkan dan tidak menambah beban landfill, menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa produk kami bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga memiliki performa yang mampu bersaing dengan produksi konvensional. Bisa dilihat ya teman-teman untuk spesifikasi desain yang udah kita buat dengan lebar 7 cm dan juga panjangnya 10 cm dan dengan ketebalan kira-kira 0,3 sampai kurang lebih 0,05 mm. Nah, dengan kapasitas yang sudah diperhitungkan kira-kira 10 sampai 15 gram per produk bubuk gitu. Nah, terus juga kira-kira warnanya itu karena dari singkong ya, pati singkong, sehingga pasti si kemasan itu akan transparan atau semi transparan. Bisa juga ditambahkan pewarna alami agar berwarna gitu. Nah, terus juga karena kasih singkong, jadi pasti si kemasan ini tuh akan glossy gitu. Nah, terus juga kita menambahkan kayak ini nih, tear notes gitu, jadi bisa dibuka untuk memudahkan pembukaan. Next ada pengembangan konsep yang dijelaskan oleh Bagus Badani. Nah, jadi alur produksi bioplastik dari pati singkong ini dimulai dari pengolahan singkong. Dari pengolahan singkong segar melalui tahap pembersihan, pengupasan, dan juga ekstraksi untuk menghasilkan pati. Nah, pati tersebut kemudian dicuci, dikeringkan, dan dicampurkan dengan glycerol serta air melalui proses gelatinisasi pada suhu 80 sampai 85 derajat Celcius. Nah, setelah terbentuk larutan bioplastik, campuran itu dicetak menjadi film atau dikeringkan, dipotong, dan juga disegel sesuai kebutuhan produk. Nah, produk yang sudah dicetak itu kemudian melalui quality control untuk memastikan kelayakan sebelum digunakan
sebagai kemasan saset organik. Nah, proses ini tuh menunjukkan bahwa produk dikembangkan secara sistematis mulai dari bahan baku hingga menjadi kemasan siap pakai. Next, ada pemahaman konsep yang akan dijelaskan oleh Kak Ibrahim. Buat siklus biodegradasi produk ini tuh dimulai dari bahan bakunya sendiri. Pertama diekstraksi dulu, terus juga mulai ke produksi bioplastiknya. Dalam produksi ini akan dilakukan pembuatan saset, dan juga setelah sudah terjadi, sasetnya sudah jadi, kita akan melakukan distribusi dan retail. Nah, sudah gitu pasti kan nyampe tuh ke tangan konsumsi penggunanya. Nah, kalau udah digunakan pasti akan sudah selesai pakai gitu, langsung dibuang dan terjadilah biodegradasi. Nah, biodegradasi ini itu pada hari pertama sampai hari ke-14 mikroba itu akan mulai memecah permukaan film, karena si permukaan film ini tuh akan dihinggapi oleh koloni mikroba. Nah, itu juga bakal menyerap air yang membantu enzim untuk masuk ke dalam struktur film. Nah, pada hari ke-15 sampai 45 ini strukturnya itu mulai melemah dan terfragmentasi menjadi potongan-potongan kecil, dan gliserol ini tuh akan ikut terurai. Nah, kira-kira penurunan masanya yang tadi, yang fase pertama itu akan mengalami penurunan massa sekitar 10-20%. Nah, untuk yang fase kedua ini mengalami penurunan massa sekitar 40-60%, dan pada fase ketiga pada hari ke-46 sampai 90 dengan puncaknya di hari ke-60 sampai 90 ini akan materialnya itu hampir sepenuhnya hilang tanpa menghasilkan mikroplastik karena terurai menjadi karbon dioksida, air, dan biomasa. Nah, dengan penurunan massa sekitar 90-100%. Nah, bioplastik pati gliserol ini itu akan terurai melalui aktivitas mikroba yang memecah pati itu menjadi fraksi yang lebih kecil. Nah, baru tuh kembali ke tanah dan terurai. Baik, terima kasih. Next. Baik, selanjutnya ada implementasi sumber daya. Yang pertama ada material normal alat, ada baskom, ada cetakan, oven, pisau, dan mesin seller. Terus ada bahan, ada singkong, ada aquades, asam asetat atau cuka, gliserol, air. Terus yang kedua ada tenaga kerja. Yang pertama ada ketua, tim produksi, tim dokumentasi dan percatatan, terus tim uji dan evaluasi, dan selanjutnya ada tim pemasaran dan labeling. Terus selanjutnya ada dana. Dana pelaksanaan kegiatan ini percobaan bioplastik ini membutuhkan dukungan dana untuk pengenalan bahan atau mendukung operasional selama proses berlangsung. Dana yang dialokasikan relatif kecil dan memanfaatkan peralatan yang ada tersedia atau dapat dipinjam, dengan total dana yang dibutuhkan sebesar 1 juta rupiah. Next. Ada potensi dampak. Di sini bioplastik gliserol dapat mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai dan menekan timbulan sampah saset yang sulit dikelola. Yang pertama, goal pertama itu ada pengurangan sampah saset secara signifikan. Yang kedua ada emisi karbon yang turun hingga 70%. Goal ketiga ada tidak menghasilkan mikroplastik, dan goal keempat meningkatkan nilai ekonomi singkong. Oke, sebelum ke kesimpulan, apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan kepada Denny. Baik, terima kasih. Terkait pertanyaannya, tadi tuh kalian tuh membawakan bahwa untuk mengurangi sampah plastik ya. Ya, betul. Misalnya ini tanya terkait sampah plastik air minum kan itu termasuk yang susah diurai, Ya. bener gak? Nah, semisal dengan cara yang tadi, apakah bisa nggak sampah plastik tuh bisa digantikan dengan cara yang kalian tadi atau enggak? Gitu. Kalau yang secara Untuk air minum ya, untuk air minum. Oh, untuk air minum. Ya. Izin menjawab ya, karena ini tuh kita tuh lebih fokus kepada benda yang kering seperti kayak kopi, teh, dan benda lainnya. Jadi untuk kemasan cair perlu ditingkatkan, baik itu dalam segi ketebalan, segi kan ada tuh kalau misalnya serat tuh agak bocor ya, agak bocor malah agak menyerap, sehingga kalau misalnya dari pembentukan cair itu sangat kurang. Mungkin sekian saja seperti itu. Oke. Kesimpulan
kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Baik, dari silakan. kesimpulan di atas bahwa secara keseluruhan pengembangan kemasan saset berbahan bioplastik plastik glycerol menunjukkan bahwa bahan lokal yang sederhana sebenarnya mampu menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibanding plastik konvensional. Proses ini pembuatannya mudah dilakukan, sifatnya yang cepat terurai, membuatnya lebih aman bagi lingkungan dan peluang pemanfaatannya cukup besar. Mengingat tren penggunaan kemasan ramah lingkungan terus meningkat dengan pengembangan lebih lanjut dan kualitas yang ketahanan material. Bioplastik ini berpotensi diterapkan secara lebih luas baik oleh UMKM maupun industri yang ingin beralih ke kemasan yang lebih berkelanjutan. Oke, sekiranya segitu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.